aku punya kaki. Surupannya begitu. Oh dia si Hasannya juga? Bukan, Pasti si yang, ceweknya yang, ini yang kesurupan tadi? yang gue gampar tadi. Jadi dia satu orang kesurupan 2 cewek, emak sama anak. Tiba-tiba yang tadi dia teriak gue gampar sembuh. Abis itu dia ini kemasukan dan itu suara anak kecil sambil ngomong aku punya kaki. Mungkin itu yang ngerasukin tuh jenis jin apa? Jin. Di situ gue udah bilang itu kelasnya jin. Dia sambil bilang aku punya kaki, kakinya bagus. Dan itu bener-bener pure, bukan suara temen gue. Suaranya bener-bener berubah. Yang sebenarnya suaranya kayak yang ngerasukin itu beneran tuh. Iya. Udah beda. Misalnya suara gue begini, tahu-tahu pas suara gue bukan begini. Nah itu yang dialamin temen gue tuh begitu. Makanya gue sampai sekarang kalau gue ingat kejadian itu merinding gue. Dan akhirnya baca-baca dia bilang abis ngomong kakinya cakep, dek sadarlah. Tuh orang sadar sendiri. Cuman aduh kaki gue sakit katanya. Kaki gue sakit, kaki gue gak bisa bergerak katanya. Akhirnya gue pencet lah jempolnya gue pencet, masuk lagi itu masuk lagi. Aku punya kaki. Sambil nengok ke gue yuk jalan-jalan yuk, nengok ke gue, ngajakin. Di situ gue masih kayak kaget dong. Dia ngajakin jalan gue kok cuma sekali, ntar ada terusannya. Anjing, gue sampai aduh gitu kan. Gokil sih. Abis itu langsung sadar lagi bang, mas sadar lagi. Temen gue namanya Irul kan di tenda yang cewek tuh. Gue Irul Hasya sama cowoknya di tenda itu. Jadi dibagi nih cowoknya. Tahu-tahu Irul kocak nih, lagi posisi kesurupan, dia minta kencing. Dan dari kota gue udah ngomong kalau mau kencing jangan ditahan. Dan di sini omongan gue nggak berlaku di gunung itu. Pas Irul bilang, Yan, anterin gue kencing yuk. Lu ayo aja. Enggak, gue langsung nutup tenda. Lu ada-ada aja lu bang, gue ngomong gitu. Nah tiba-tiba si Irul langsung duduk lagi dong. Nah, dia udah mau keluar, gue tutup tenda dia duduk lagi. Terus temen gue yang namanya Asya nyawa, yuk bang sama gue. Ayo Mas, gue udah kebelet kata bang Irul gitu. Pas dia buka tenda, nih yang kesurupan sadar nih, posisi sadar. Langsung kesurupan lagi, langsung depan komuk temen gue tuh yang namanya bang Irul. Depan komuk bilang jangan jauh-jauh, anjing itu. Dan ketika dia ngomong bilang jangan jauh-jauh, muka kayak digampar angin, langsung kayak dah. Sadar lagi? Hah? Apa enggak, pokoknya pas dia ngomong bilang jangan jauh-jauh, itu setiap yang di tenda muka kayak digampar angin langsung. Muka kalian itu? Iya kayak digampar angin. Dan itu hampir bengong semua. Dan untungnya bang Irul bisa ngontrol. Kalau aja dia nggak ngontrol, mungkin tuh satu tenda kesurupan semua. Dia ngomong, terus di mana? Kalau nggak boleh jauh-jauh di mana? Kata Irul gitu. Jadi pas dia bilang jangan jauh-jauh, itu suaranya ibu-ibu. Pas bang Irul nanya, kalau nggak boleh jauh-jauh di mana? Suara anak kecil. Dia ngomong, di sana sambil nunjuk ke belakang. Di sana, jangan jauh-jauh. Oh gitu. Akhirnya dia nengok lagi ke gua. Dia sadar lagi. Siwanya itu. Sadar lagi. Jadi dia posisi surupan sadar gitu aja terus. Akhirnya dia udah sadar berapa menit, surupan lagi dia. Ngajakin gua jalan-jalan lagi. Di sini gua ledekin kayak, emang kenapa sih? Gue maunya jalan-jalan. Ini aku punya kaki tahu katanya. Kakinya bagus. Aku mau jalan-jalan. Nengok gue lagi. Yuk jalan-jalan. Dalam hati gue anjing gue.
Apa mungkin itu yang ngerasukin cewek yang ada di Wimpul tadi ya? Gue nggak tahu, cuman gue setahu gue bukan karena dia itu kayak yang gue lihat dia kayak nggak punya kaki tuh jin yang suara anak kecil itu, dia kayak nggak punya kaki, jadi ya begitulah. Akhirnya gue ledekin dong, ntar kalau kamu jalan-jalan sama aku, anjir udah aku kamu nih ngomongnya, ntar temen aku kamu bawa kabur. Kata dia, enggak, aku baik, katanya. Betul. Enggak, aku baik, katanya. Astagfirullahaladzim. Buat yang nggak tahu, ada suara benda jatuh, semoga ya terrekord. Bukan apa-apa. Itu bukan apa-apa kali ya. Ya udah terusin aja. Nah, habis itu gue ini kayak, ntar kalau jalan-jalan temen aku kamu ambil. Dia bilang kan, aku orang baik kok gitu. Ya. Aku baik, aku orang baik ya kan, bukan orang. Aku baik kok, aku nggak jahat. Nah gue di sini mulailah gue pancing, kalau nggak jahat kenapa masukin teman aku? Gitu. Dia sambil nunjuk ke tenda cowok, temen kamu nggak sopan. Kasih tahu dia. Ya, temen kamu, doa gue dikabulin dong. Temen kamu nggak sopan, berisik katanya. Jadi temen gue itu nyetel sholawat pakai HP, dan itu nggak boleh. Mau lagu apapun nggak boleh nyetel lagu pakai speaker. Yang kita harus lakuin adalah diem, nikmatin alam, cukup. Dan di situ teman-teman gue beberapa ada yang gituin speaker, dengerin sholawat, padahal sholawat. Gue balikin, kan kamu baik kok denger sholawat, ini sih kesel. Enggak, aku nggak suka, temen kamu berisik, nggak sopan. Ketiga yang gue ngomong itu, gue langsung ngomong, sholawat matiin. Gue ngomong lagi, misalnya sholawat dari mulut gimana? Sama, aku juga nggak suka, kata dia. Berarti kamu bukan orang baik dong. Kamu nggak baik dong gitu. Pas gue ngomong, kamu nggak baik dong, sadar langsung, sadar. Dan gue langsung hubungin pihak base camp. Gue ngubungin pihak base camp pakai HT, dan di situ HT gue nggak nyambung. Dan alhamdulillah ada temen gue ada sinyal, dan itu satu-satunya HP yang ada sinyal, dan itu sinyal cuma bisa buat nelpon, dan alhamdulillahnya dia punya pulsa. Oh iya, nggak ada data situ ya. Di gunung. Anehnya kan kita megang peta nih, ada nomor base camp. Pas di telepon nomor base camp nggak aktif. Tapi keinget dong, oh iya ada nih nomornya Mas Eka. Dia itu orang pick up yang gue sewa. Jadi pas temen gue hubungin dia bisa nyambung. Dan ketika Mas Eka hubungin base camp bisa, padahal nelpon juga dengan nomor yang sama. Masa ya setan bisa mutus jaringan sih? Aneh banget. Terus tuh akhirnya Mas Eka hubungin, HT gue bisa lah. Ketika gue ngomong halo, Mas minta tolong kedengeran. Tapi ketika orang base camp, Masnya kenapa? Ketika gue ceritain nggak dengar. Jadi ketika ngebahas sesuatu yang genting nggak nyampe ke pihak base camp. Pihak base camp berpikir, ngomong jangan main-main. Dikira bercanda ya. Soalnya begitu, putus nyambung gitu. Nah putusnya itu ketika kita pengen ngebahas sesuatu yang penting. Akhirnya ada temen gue satu namanya Eji nyari sinyal. Dia nyari sinyal keluar tenda dia sendiri. Dia halo, nggak bisa. Tiba-tiba dia masuk ke tenda, ngebuang HT. Dia ngebuang HT. Akhirnya langsung kayak, udah nih lu aja yang nyari sinyal, gue nggak mau. Dia langsung melingkar begini nih, pasti dia ya feeling gue dia ngeliat sesuatu lah ya. Iya nggak mungkin kalau nggak ngeliat dia begitu kan. Akhirnya
setelah itu pihak basecamp bisa kita hubungin, pihak basecamp naik dan pihak basecamp bilang ya udah prepare biar nanti ketika pihak basecamp ke tempat gua ngapain udah rapih tinggal jalan. Akhirnya pihak basecamp udah mau OTW, kita semua lega dong ya kan? Kita semua lega dan kita langsung ngejalanin nih. Ada yang packing dan di situ gue boker. Nah, jadi kalau dihitung-hitung kita kesurupan tuh dari jam 8 sore. Udah mulai Jam 8 malam udah kesurupan tuh. sampai jam Nyampe jam 2 pagi. Dan gue di terakhirnya. Itu belum nyampe posisinya kan? Belum nyampe puncak. Belum. Dan pas gue boker, gue nggak tahu apa. Ketika gue boker, kok badan gue sebelah dingin, sebelah panas. Gue nggak berani ngelirik begini dong. Posisi boker, gue cuman gerakin mata gue doang, ngelirik. Dan itu gue inget banget, tinggi, gede, berbulu, hitam, berdiri sebelah gue, persis. Tinggi, gede, hitam, berbulu. Dulu bawa kali. Gue nggak bisa, gue nggak tahu itu apa kan. Ya mungkin lo yang lebih ngerti teman-teman bisa mereka sendiri itu sebelah. Ya, mungkin kalau ciri-cirinya sih Sebelah kayak ya mungkin mirip-mirip kedua gitu ya. Mungkin. Abis itu gue kayak anjing. Dan itu gue minta Irul, jadi ini posisi tenda nih. Irul sama Asa temen gue kencing di atas. Nah gue boker di sini. Gue ngomong, weh air. Gue panik tuh, air. Nah si Irul nyeternya tuh bukan kemana-mana, nyeternya ke burung gua, udah tuh masih melorot kan ya kan. Oh belum sempat lu pakai celananya kan ya? belum cebok gua. Ada dia tapi nyeter sambil gini dia ngeliat juga kali ya. Iya. Lalu gua cebok, posisi itu gua berak masih gua tutupin tuh, kotoran gua masih gua tutupin karena gimana caranya gua nggak merusak. Iya. Gua naik, temen-temen gua lagi prepare, gua masuk ke tenda cewek. Nah dan di sini gua nih yang udah kena. Yang tadi cewek 2, sekarang gue. Lu kerasukan juga? Iya, cuman gue yang paling parah. Gue bisa menilai itu. Dan ketika gue mau ke sana, gue masuk ke tenda. Gue niatnya pengen bantuin temen-temen gue, tapi nggak tahu kenapa. Tapi gue nggak tahu kenapa. Inian kayak aneh, gue aneh banget, kayak kok gue capek banget. Akhirnya gue masuk ke tenda cewek, gue bengong. Ada temen gue bilang istighfar. Gue selalu istighfar sampai pas gue mau berdiri, mau bantuin, gue mau keluar tenda cewek tuh mau bantuin teman-teman gue packing, gue nggak bisa. Dan akhirnya gue dalam hati gue udahlah gue tidur aja. Terbangun tidur, gue bantuin teman-teman gue. Tapi apa yang gue niatin salah. Gue tidur, ya kan. Pas gue tidur, gue bangun, gue mau berdiri. Gue maksudnya mau bangun dari tidur gue. Tiba-tiba tangan doang nih, segini sampai segini nih, megangin tangan gue. Gimana tuh? Tiba-tiba rasanya gimana tuh rasanya? Tangan lu sini, ya. Dua-duanya. Tangan gue dipegang gini. Lu posisi mau bangun itu? Iya, gue posisi tidur gini dong. Pas gue mau bangun, nggak bisa. Dan ini tangan gue dipegang. Itu tangan berbentuk manusia apa berbentuk? Iya. Kayak tangan manusia? Iya segini, cuman darah. Ada darahnya? Ada darah, nanah. Urat-uratnya kelihatan. Daging, nggak ada kulit, itu daging. Ya, kebakar gitu ya? Dan pas gue gini, kok nggak bisa gitu kan. Pas gue pengen berusaha, tiba-tiba cewek yang di mimpi gue pakai kebaya niban gue nembus tenda tuh, jebret, sukma gue misah sama badan gue. Gue ngeliat badan. Berarti ngeliat badan sendiri kayak orang mati dong? Ngeliat tuh. Jadi badan, tangan gue dipegangin sama tangan,
badan gue ditindihin sama cewek. Gue ngeliat, dan di belakang gue itu banyak tangan yang mau ngambil sukma gue. Di belakang lu. Iya, tangan kayak gini-gini. Cuman anehnya kayak ada penjara gitu, pagar. Jadi dia cuma gini-gini doang, nggak nyampe ke gue. Yang gue rasain, yang gue ngeliat badan gue itu cuman begini, nutupin tangan supaya tangan gue nggak digenggam sama tangan itu dan cewek itu. Nah, yang gue lihat gue begini, tapi yang dilihat teman-teman gue begini, kayak macan gitu. Akhirnya gue udah kayak, aduh, gue mati nih. Padahal sukma gue, cuman alhamdulillah sih gue masih selalu ingat Allah. Masih sadar ya? Masih sadar meskipun posisinya misah begitu. Gua udah pasrah. Gue denger langkah kaki ranger base camp yang OTW naik ke tenda gue. Yang nyusulin tadi itu. Dan gue ketika denger suara itu, perasaan gue sebelah seneng, sebelah panik. Mungkin separuh gue udah dikuasain nih sama soalnya. Jadi paniknya itu mereka yang udah nguasain gue. Dan sebelahnya gue yang sadar. Akhirnya ketika base camp nyampe ngobatin gue, dan itu beda banget sih. Ketika ranger ngobatin temen gue tuh 2 cewek yang kesurupan cuman diusap doang. Tapi ketika ngobatin gue nyampe sungkem, nyampe nungkem tangan gue. Beda kali ya ngerasukinya. Beda, itu udah beda banget. Itu udah beda banget. Mungkin udah sepuh ibaratnya. Iya. Akhirnya gue sembuh, gue turun. Kita turun tuh jam 2 pagi kita turun. Berarti nggak sempat naik sampai puncak? Enggak. Dan jam 2 pagi itu jam 2 pagi itu cerah, nggak ada kabut. Nggak ada kabut sama sekali. Masih gelap. Iya, bintang-bintang itu indah banget. Ibaratnya sinar kita tuh bukan dari headlamp tapi dari bintang dan bulan. Iya. Nah jam 2 pagi itu juga planning kita untuk summit menuju puncak. Nggak sampai. Ini malah jam 2 malah turun ke base camp. Gagal dong. Gagal. Gue turun, entah gue sadar atau enggak, entah gue halu atau enggak, yang gue lihat setiap orang dari rombongan gue itu diikutin sama prajurit. Kayak ada yang nganterin gitu, ngawal. Itu kayak ada yang ngawal. Dan setiap perjalanan tuh gresek. Tapi mereka nggak sadar. Sadar. Beberapa orang sadar ada gresek di semak-semak. Sadar beberapa. Sampai akhirnya gue di paling belakang bareng ranger, gue cerita gini. Dia bilang, saya ngimpi mas, saya sebelum ke Sumbing saya ngimpi ketemu cewek pakai kebaya. Dia kaget masnya, masa iya gitu, serius. Terus gue mimpi gue diajak jalan-jalan, dia pun nyampe kaget, baru kali ini katanya. Gue juga nggak tahu itu benar atau enggak, kata dia baru kali ini dengar hal kayak gitu. Sama sih sebenarnya, gue baru pernah dengar cerita orang mimpi. Orang mimpi tuh bisa nyambung sama temennya gitu. Dan itu juga gue sampai diajak jalan-jalan. Iya. Untungnya gue balik. Takutnya ntar lu bawa ikutin tuh yang ngajakin sukma lu ke bawah. Mati. Waduh, Gue udah bahaya lagi, parah lagi. Nah gue lanjut. Dan ketika gue jalan, ini aneh, temen gue namanya Juan jatuh-jatuhan terus. Itu posisinya belum nyampe base camp, belum. Itu masih jatuh-jatuhan terus sampai akhirnya badan gue kan lemes banget. Akhirnya gue bawa tuh carrier aja, emang carrier berat. Pas gue liat kok carrier udah gue bawa kok tetap jatuh gitu. Dia bilang udah bang, gue merosot aja, kalau bisa merosot gue merosot gitu. udah pasrah dia. Iya, gue bilang jangan. Akhirnya gue ngeres lagi nih, pas diomongin salahnya kita itu ketika gue turun, salahnya kita gue baru paham. Jadi di setiap pos
itu kita harus bilang permisi dari pos Gardu Pandang, pos 1 Taman Asmara, pos 2 Pelalangan, pos Mata Air, pos 2 Bogel, itu kita harus bilang permisi. Sedangkan di rombongan gue enggak, karena pada nggak tahu. Nggak dikasih. Iya, nggak di briefing juga, jadi kita nggak tahu. Dan ternyata di pos 1 Taman Asmara itu nggak boleh istirahat. Oh, istirahat. Sedangkan gue di situ nyampe bilang nyaman. Oh iya, pasti itu belum berhenti ya sendirian kan. Gue turun, gue berhenti lagi di pos Gardu Pandang. Dan di pos Gardu Pandang ini gue balik lagi ngerasa mager, malas, kayak gue mau sendiri lagi. Dan untungnya temen gue si Juan itu sama Eji dan gue belakangan. Kita sepakat udah kita jangan jauh-jauh, biarin kita belakangan tapi jangan jauh-jauh. Itu semua udah pada di depan. Gue bertiga sepanjang perjalanan gue kepleset terus. Kepleset mungkin karena sepatu gebol, licin. Licin habis hujan juga ya. Kepleset terus. Sampai di suatu waktu kan yang awal gue bilang gue kalau ngodain orang kiu. Iya kan. Sampai gue mikir di sini. Gue lagi jalan, kan tadinya gue kepleset terus. Tiba-tiba ada suara kiu dari belakang. Nggak, pertamanya temen gue si Eji nyeleneh ngomong, bang, iya lihat dah ke belakang, suram banget ya, emang gelap banget. Dan tiba-tiba dia ngomong, ada yang kiu gitu. Temen lu denger gitu? Denger tiga-tiganya, langsung anjing siapa gitu kan. Teman-teman kita udah pada di depan semua. Lu paling belakang gitu. Paling belakang bertiga. Langsung gue ada kayak wah anjing gitu kan. Gue langsung ngomong, udah yang tadinya jalan bereretan gini, gue bilang jalan gini aja, nyamping. Jangan ada yang misah, jangan ada yang gini. Tiba-tiba ngedeketin rombongan gue, dan di situ gue lari dan nggak jatuh-jatuh. Habis dengar suara itu, padahal sebelumnya gue jatuh-jatuh. Temen lu juga dengar juga? Dengar semua tiga-tiganya. Kabur juga? Lari bareng bertiga. Dan itu nggak jatuh. Habis gue dengar suara itu, yang tadi gue jalan pelan-pelan jatuh, ini lari gue nggak jatuh. Serius. Jadi kayak itu mungkin apa kayak dibantuin gitu ya? Mungkin bantunya lewat rasa panik. Iya, tadinya dia tuh sekarang malah jadi lari. Iya kan. Gue sempet ini juga pas gue di bis. Gue tiba-tiba ngimpi. Ini gue udah pulang ya. Gue udah nyampe base camp aman. Pas gue nyampe base camp, ada orang gue nggak tahu siapa tiba-tiba nanya ke gue, Mas dari mana? Gitu. Kampung saya di Kebumen, pantai selatan ya katanya. Kata gue iya. Oh jangan-jangan itu kali penyebabnya. Gitu. Emang kalau orang selatan nggak boleh ke situ? Ya, soalnya kan laut ketemu gunung, mungkin gue nggak tahu juga. Tapi setelah gue sampai rumah, gue nanya almarhumah nyokap gue, ternyata ada buyut gue itu juru kunci di pantai selatan. Mungkin gue ada sangkut pautnya, mungkin. Ketika gue pulang, gue ke base camp, gue di base camp nih, mandi segala macam. Gue pulang naik bis, di bis gue mimpi lagi teman-teman. Gue mimpi, gue kesono lagi. Balik lagi gunung lagi. Iya. Dan di situ ternyata, misalnya gue ngecamp di sini. Nah di sininya nih ada gerbang. Kayak di tempat yang tadi lu lewatin itu kayak ada gerbang jadinya di dalam mimpi lu itu. Ada gerbang. Dan itu gerbang gaib. Dan ketika gue di situ, mereka yang menjaga langsung ngacunin gue tombak. Mulai. Oh ngomong kayak gitu? Ya pulang. Iya pulang. Langsung gue sadar, jebret aja. Gue kaget langsung. Maksudnya apa nih? Nah temen gue si Irul lagi-lagi ngikutin mimpi gue. Sama, cuman dia nggak nyampe. Dia langsung mimpinya beda. Sama diusir juga apa enggak? Dia nggak nyampe situ. Pas dia ngeliat gue lagi jalan ke gunung itu, dia langsung beda mimpi lagi.
Jadi nggak nyampe. Akhirnya setelah muter gue nyampe Jakarta. Nah, di Jakarta gue masih ngalamin hal yang buruk. Belum habis tuh kanjal-kanjalnya itu. Belum. Gue nyampe Jakarta sejak jam 5 gue sakit. Jam 5 sore. Gue kumat. Itu dari jam 5 sore. Parahnya itu dari jam 8 nyampe jam 2 pagi. Sama halnya kayak kesurupan di sana. Pas di sana ya. Jam 5 nih kayak prosesnya pegel-pegel. Nah jam 8 nya gue kumat. Entah itu gue kesurupan atau apa gue nggak tahu. Pokoknya itu gue kumat. Sampai gue bilang, gue siang tuh seger aja, muka gue seger, tenang. Nah ntar jam 5 sore ngedrop. Gue sampai di Jakarta ditanganin sama 3 orang pintar. Gimana Pak? Ada pendapat mereka itu ada? Yang pertama katanya gue ketempelan doang. Yang kedua dia bilang gue di sono didemenin sama si cewek itu mungkin. Bukan, cewek itu antek-anteknya. Jadi ada ratu yang nyuruh dia. Ada ratunya. Jadi ada ratunya. Sampai gue punya ikat kepala tenun, itu gue taruh, gue jadiin gesper, itu diambil. Ada 2 kakek-kakek ikut ke kain tenun itu. Maksudnya diambil di. Jadi masuk kakek-kakeknya ke kain tenun itu. Oh. Ibaratnya dia bersarang di situ, rumahnya di situ. Dan yang kata ketiga adalah guru gua. Jadi emang rombongan gua, kata guru gua, udah ditekin dari sebelum jalan. Jadi ada rombongan gua satu jadi tumbal. Nah itu gua. Kalau gua nggak buru-buru ditanganin, mungkin gua udah lewat. Jadi lu termasuk jadi tumbal. Udah diincer gua di sana. Sebelum lu jalan. Udah ditekin. Udah di-tag gua nih, ini orang bakal gua ambil nih. Kalau misalnya lu terusin, kalau gua nggak disembuhin. disembuhin. Iya, kalau gua nggak buru-buru mungkin gua udah lewat. Karena nyokap gua pun ngomong dari gua ke Sumbing hari pertama. Nah nih hari pertama nih, gua ngomongin hari pertama jadi inget. Jadi gua iseng sebenarnya di bawah kamar gua kan tadi. Temen gua ngomong, "Bang, emang lu bener udah ngikutin?" Tiba-tiba gua ngomong, "Bener. Lu mau lihat? Lu mau tahu?" Gitu ya. Mau. Terus gua nggak bisa apa-apa sama gua. Tiba-tiba gua bilang, "Hadir!" Di kamar gua, kubrak. Ada yang jatuh. Cuman gak ada benda jatuh di kamar gua. Cuma ada suara. Kubrak kayaknya. Di situ gua cuma bercanda gitu loh, gua nggak bisa. Kok datang beneran ya kan? Sampai akhirnya setelah itu gue setiap jam 5 kumat. Sampai sekarang. Sekarang kan sebenarnya gue udah sembuh. Akhirnya gue takutnya lu tiba-tiba begitu lagi. Enggak. Nah akhirnya pas gue ini diobatin guru gue segala macem, diinin gue. Jadi gue pengen, ibaratnya kasarannya gue pengen dijadiin budak seks di dunia sana. Di dunia jin itu. Iya. Jadi beberapa suku jin ada yang demen seks juga ya. Banyak ada ya. Kan nge-seks juga dari jin ujung-ujungnya yang ngajak gitu. Ayo nge-seks. Nah abis itu gue di sini gue diobatin, persis di sini gue diobatin. Tujuan dia adalah nggak cuman ngambil, maksudnya nggak cuman buat gue gila doang, tapi pengen buat gue mati. Dan 38 jin ikut gue. Dan di sini di pinggang kanan gue ada gerbang goib. Jadi kalau dari penghuni Gunung Sumbing ke gue, ini lewat gerbang yang ada di punggung gue. Maksudnya lewat situ maksudnya? Iya, itu lewat situ. Dan hal ini yang membuat gue kayak sampai sekarang trauma. Tapi jujur dalam hati gue kayak pengen gue yang namanya ke puncak Sumbing. Masih ada penasaran ya? Masih. Terus niatnya mau kesana lagi apa? Gue niatnya mau kesana, cuman sebelum
almarhum nyokap gue meninggal udah pesen gue nggak boleh naik gunung. Nggak boleh naik gunung. Tapi gue kegiatan gue sebagai pecinta alam gue nggak mau nyampe berhenti di sini aja sih. Nah setelah gue diobatin gue nggak bisa silat, di situ gue silat pas diobatin Di sini di rumah ini. sampai guru gue mental katanya ya, sampai mental. Dan gue masuk pengobatan gue itu selama 40 hari. Sehabis pulang dari Sumbing 40 hari masa pengobatan gue, sampai gue ngalamin gue kesurupan nyampe dicekek, bener-bener dicekek muka gue nyekek diri gue sendiri, nyampe muka gue pucet, lidah gue melet, hampir gue mati. Ya mungkin gue ini udah terlalu panjang cerita kita. Ya intinya pengalaman gue hampir mati. Dan buat lu pada yang mau naik gunung, lu kudu banyak-banyak percaya deh sama Tuhan lu. Lu jaga sikap juga kalau naik gunung ya. Iya, jaga sikap. Lu jangan bawa-bawa hal yang nggak penting lah. Iya benar. Tujuan ke alam kan emang buat menikmati ya. Benar. Jadi nikmatin aja itu. Ketika lu semua mau naik gunung, lu cuman tugas lu nikmatin, jalanin, bersyukur, sama ingat Tuhan, dan jadikan itu sebuah tafakur supaya lu lebih baik dari sebelumnya. Karena di alam itu adalah bahan evaluasi diri kita terbaik. Benar. Karena ketika lu di kota atau lu di rumah, orang-orang yang evaluasi lu, tapi ketika lu di hutan, yang evaluasi lu ya diri lu sendiri, supaya lu bisa introspeksi buat lu jadi lebih baik. Ya mungkin itu aja sih cerita dari gua, semoga bermanfaat buat lu semua. Teman-teman juga yang lagi nonton podcast ini yang bermanfaat juga, dan jangan lupa menjaga kebersihan alam dimanapun itu. Nggak di alam, nggak di kota, nggak di mana aja, tetap jaga kebersihan kita itu. Sopan santun dimanapun itu harus tetap dijaga. Adat istiadat kudu kita jalani. Jangan sampai nggak percaya. Percaya aja. Namanya adat kan. Nah terus ini mas, saya cerita begini bukan ada unsur menjelekan suatu daerah atau suatu tempat, cuman hanya sekedar sharing pengalaman pribadi. Iya benar, ini adalah sebuah pengalaman pribadi, mungkin orang lain nggak ngalamin tapi saya ngalamin. Dan semoga jadi balik lagi, semoga bermanfaat. Ya. See you next time brother.